Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almandriana dengan NIM C1C022061 akan menjelaskan tentang SKP dan STP. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian SKP. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau UU KUP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKBT tambahan atau SKP KBT, surat ketetapan pajak nihil SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPKB yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Alasan diterbitkannya SKPKB ada 5 alasan. Dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 itu pun dijelaskan sejumlah kondisi yang membuat Ditjen Pajak mengeluarkan SKPKB, yaitu kondisi dimaksud adalah satu, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang pajak dibayar, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Dan ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Dan keempat, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tentang pembukuan atau pasal 29 tentang pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Dan yang kelima, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Sanksi SKPKB meliputi dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berikut merupakan rincian dari sanksi yang dikenakan, yaitu 1. Sanksi tambahan bayar denda dengan bunga sebesar 2% dari jumlah nilai kurangnya pajak. Bunga dihitung berkali lipat setiap bulannya dengan pengenaan sanksi maksimal terutang 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Denda 2% bagi wajib pajak yang belum membayar pajak atau tidak membayar pajak berdasarkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau berdasarkan dengan keterangan lainnya. Denda ini juga akan dikenakan sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP sebagai pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Yang ketiga, sanksi penambahan denda yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20% dari pajak penghasilan atau PPh yang tidak atau kurang dibayarkan dalam 1 tahun pajak. Dan keempat, sanksi penambahan denda yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20% dari pajak penghasilan PPh yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau dikurang disetor. Dan yang kelima, sanksi penambahan 75% dari pajak penghasilan atau PPh yang tidak atau kurang untuk dibayarkan. Fungsi SKPKB sendiri yaitu mengoreksi atas jumlah terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Berikut adalah contoh dan perhitungan SKPKB. Dapat dilihat sendiri. Selanjutnya yaitu SKPKBT, yaitu singkatan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Penerbitan SKPKBT disebabkan karena adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskas melakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak bersangkutan. Data baru yang dimaksud dalam penerbitan SKPKBT adalah data atau keterangan yang diperlukan untuk menghitung besaran jumlah pajak terutang yang oleh wajib pajak belum disampaikan sebelumnya, baik dalam surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan sebelumnya, baik dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Fungsi SKPKBT yaitu koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk menagih pajak. Alasan diterbitkannya SKPKBT yaitu berdasarkan pasal 15 ayat 1 PP 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, DJP dapat menerbitkan SKPKBT dengan syarat dan kondisi sebagai berikut.
Satu, setelah dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru, ternyata ditemukan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap. Dalam hal ini, SKPKBT dapat diterbitkan atas nama hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru. Yang kedua, hasil verifikasi. Pemeriksaan atau pemeriksaan ulang atas data baru berupa putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipindahkan karena WP melanggar hukum perpajakan tindak pidana lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. SKPKBT yang dikeluarkan berdasarkan kondisi ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Sanksi SKPKBT yaitu sanksi administrasi yang dikenakan dalam penerbitan SKPKBT adalah berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Dengan kata lain, wajib pajak membayar 2 kali lipat dari jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam SKPKBT. Namun sanksi tersebut tidak akan dikenakan jika SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis yang dibuat oleh wajib pajak atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, wajib pajak menyadari ada kekeliruan sebelum petugas DJP mulai melakukan tindakan pemeriksaan dan menerbitkan SKPKBT. Jangka waktu penerbitan SKPKBT sendiri ada 5 tahun. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, maka SKPKBT tetap dapat diterbitkan dengan tambahan sanksi administrasi sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Contoh dan perhitungan SKPKBT yaitu Pak Satrio yang menerima SKPKBT namun baru muncul setelah jangka waktu 5 tahun, adapun besaran jumlah tambahan pajak terutang yang tercantum ialah sebesar 100 juta. Karena melewati jangka waktu 5 tahun, maka sanksi yang dikenakan pada Pak Satrio adalah sebesar 48% yaitu 48 juta. Dengan begitu, total pajak yang dikeluarkannya termasuk sanksi administrasi adalah sebesar 148 juta. SKPLB yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022, SKPLB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Fungsi SKPLB sendiri yaitu sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Alasan diterbitkannya SKPLB yaitu wajib pajak telah membayar pajak penghasilan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, wajib pajak menyetujui pajak pertambahan nilai lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut. Yang ketiga, wajib pajak membayar pajak penjualan atas barang mewah lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Yang keempat, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Yang kelima, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Dan yang keenam, pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan yang ketujuh, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Dan yang ke-8, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan penghindaran pajak berganda atau P3B bagi subjek pajak luar negeri atau SKPN, yaitu Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Dengan demikian, penetapan pajak melalui penerbitan SKPN dilakukan ketika fakta atau kondisi yang ada menunjukkan tidak ada kekurangan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak atau tidak terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Penerbitan SKPN juga dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Alasan diterbitkannya SKPN sendiri yaitu pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dan yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut, atau pajak penjualan barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. STP yaitu merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Fungsi STP sendiri yaitu ada 3, yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda atau bunga. Dan yang ketiga, sarana untuk menagih pajak terutang. Alasan diterbitkannya STP yaitu
Adapun STP ditentukan berdasarkan ketentuan dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut. 1. PPh dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak. PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Sanksi STP. Sanksi yang akan diberlakukan bagi penerima STP juga sudah termuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut. A. Sanksi administrasi berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak terlambat atau menyampaikan SPT masa. Sanksi administrasi berupa denda 100.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang C. Sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak. PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut ternyata kurang bayar. Dan E. Sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Berikut adalah contoh kasus dan perhitungan STP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.